warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai manusia dan Al-Quran. Yang pertama, aspek positif dan negatif manusia. Aspek positif manusia adalah wakil atau khalifah Allah SWT di bumi. Manakala Allah hendak menciptakan manusia, Dia memberitahu para malaikatnya perihal maksudnya. Al-Quran mengatakan, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua, aspek negatif manusia. Al-Quran sangat mencela dan mengancam manusia. Al-Quran mengatakan, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat, lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 72. B. Manusia dan takdir. Bahwa takdir Tuhan merupakan faktor utama yang menjadikan manusia terbatas ruang geraknya. Tidak ada keraguan bahwa takdir Tuhan ada, tetapi takdir tidak membatasi kemerdekaan manusia. Takdir memiliki dua bagian, qadha dan qadar. Arti qadha adalah keputusan Tuhan tentang kejadian dan peristiwa, sementara qadar adalah estimasi tentang fenomena dan kejadian. Qadha Tuhan menghendaki agar tatanan dunia didasarkan pada sebab akibat. C. Apakah manusia pada dasarnya baik ataukah buruk? Al-Quran memuji dan mencela manusia bukan disebabkan oleh manusia. Adalah makhluk berkarakter ganda, di mana karakter yang satu terpuji, sementara karakter yang satunya lagi tercela. Al-Quran berpendapat bahwa secara potensial manusia mempunyai seluruh poin positif, dan poin positif ini mesti dikembangkannya. Manusialah yang mesti membangun dirinya. Syarat utama yang harus dipunyai agar manusia benar-benar berhasil merealisasikan kualitas-kualitas positif secara potensial yang dimilikinya, itu adalah keimanannya. Keimanan melahirkan ketakwaan, amal saleh, dan usaha sungguh-sungguh di jalan Allah. Sebab imanlah ilmu menjadi alat yang bermanfaat, alih-alih menjadi sarana untuk memuaskan hasrat kejinya. Oleh karena itu, khalifah Allah adalah manusia yang sebenarnya. Manusia semacam inilah yang disujudi malaikat segalanya. Diperuntukkan bagi manusia yang mempunyai segenap kebajikan kemanusiaan, yaitu manusia plus iman, bukan manusia minus iman. Manusia minus iman adalah cacat, tidak baik, dan rusak. Manusia semacam ini serakah, haus darah, kikir dan bakhil, dia kufur, dan lebih buruk dari binatang ternak sekalipun. D. Peran efektif manusia dalam membangun masa depannya. Dalam diri manusia terdapat semua daya dan kemampuan alamiah dan sadar yang ada di dalam binatang dan tumbuhan. Manusia juga mempunyai dorongan yang lain. Manusia mempunyai akal dan kehendak, sehingga nasib manusia sangat banyak ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan akal dan kehendak inilah manusia bisa menentukan masa depannya sendiri. Maka dari itu, benda seperti non-organik tidak mempunyai peran apapun dalam menentukan masa depannya. Luasnya bidang peran manusia dalam menentukan masa depannya ini terjadi karena dia memiliki tiga sifat khas. Yang pertama, keluasan informasi. Dengan pengetahuannya, manusia memperluas informasinya. Manusia mengetahui hukum alam, dan dengan menggunakan hukum alam inilah manusia dapat mengelola alam sebagaimana yang diinginkannya. Yang kedua, keluasan hasrat. Manusia mempunyai hasrat banyak dengan bekal pengetahuan dan pengertiannya. Manusia bersusah payah mewujudkan keinginannya. Manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Perbedaannya adalah manusia lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih tinggi tingkat keinginannya. Yang terakhir, manusia mempunyai kemampuan khusus untuk membentuk dirinya berkat pengetahuannya. Manusia mampu menundukkan alam dan memaafkannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sebab mempunyai kemampuan untuk membentuk diri, maka manusia membentuk dirinya sukanya, sehingga dia menjadi penentu rasa masa depannya sendiri. Peran pengetahuan adalah menunjukkan jalan atau cara membangun masa depan manusia. Pengetahuan menjadikan manusia dapat merancang masa depan sesukanya,